Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita jumpa lagi di hari Rabu 27 Juli 2022 dengan penuh ucapan syukur, dan marilah kita siapkan hati untuk menerima makanan bagi jiwa kita. Renungan hari ini berjudul Jangan Pernah Tawar Hati. Untuk itu kita akan membaca satu ayat dari kitab Amsal pasal 24 ayat yang ke-10, demikian bunyinya. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Saudara-saudara, ada cerita tentang serombongan pemusik dan penyair yang selalu berkeliling menghibur rakyat. Tetapi mereka hanya mendapatkan sedikit sekali uang dari hasil pertunjukan mereka, karena kesulitan ekonomi menyebabkan rakyat tidak bisa menyisihkan uang untuk menonton hiburan. Rombongan penghibur merasakan keadaan yang semakin buruk, sehingga pada suatu malam seorang dari mereka berkata, "Aku rasa tidak ada alasan untuk menyanyi malam ini. Lihatlah, salju mulai turun dan pasti tidak akan ada orang yang mau keluar rumah menonton pertunjukan kita." Yang lain menimpali, "Betul sekali, bukankah tadi malam kita sudah cukup kecewa mengadakan pertunjukan di depan segelintir orang? Pastilah malam ini orang yang menonton akan semakin berkurang." Tidak lama berselang, seorang yang kelihatan paling tua dari rombongan penghibur itu berdiri sambil menatap mereka satu persatu. "Aku tahu kalian kecewa dan tawar hati. Aku pun merasakan hal yang sama. Tetapi, apakah kita akan menyerah pada kekecewaan itu? Apakah kita akan membiarkan hati kita menjadi tawar untuk melakukan apa yang semestinya bisa kita lakukan? Kita harus terus maju dan melakukan yang terbaik," katanya. Terdorong oleh kata-kata tersebut, maka semua orang yang tergabung dalam rombongan akhirnya memutuskan untuk tetap mengadakan pertunjukan malam itu. Kehadiran penonton yang sangat sedikit tidak mengurangi semangat dan kualitas dari apa yang mereka tampilkan. Malam itu merupakan konser terbaik yang pernah mereka lakukan. Selesai konser, pria paling tua yang terus membangkitkan semangat mereka kemudian menyuruh semuanya berkumpul. Ia memegang secari kertas di tangannya dan membacakan tulisan di kertas tersebut. "Terima kasih atas penampilan kalian yang begitu indah serta memukau. Tertanda Raja kalian." Saudara-saudara, tanamkanlah hal ini. Paling tidak selalu ada dua orang yang melihat apa yang kita kerjakan dan bagaimana cara kita melakukannya. Kedua orang tersebut adalah kita dan Tuhan. Jangan pernah kecewa dan tawar hati untuk melakukan yang terbaik yang dapat kita lakukan hanya karena situasi yang tidak mendukung. Apapun pekerjaan kita, baik yang bekerja di bidang sekuler ataupun yang bekerja di bidang pelayanan rohani, mari pegang prinsip ini bahwa kita harus selalu memberikan yang terbaik apa dan bagaimanapun keadaannya. Seorang pengkhotbah mengatakan, "Meskipun aku berkhotbah di depan 2-3 orang, aku akan tetap mempersiapkan khotbahku dengan baik, seperti halnya ketika aku berkhotbah di depan ribuan orang." Saudara-saudara, kualitas kerja kita dan semangat yang menyertainya jangan pernah dipengaruhi oleh banyak tidaknya orang yang menyaksikan kita. Ingatlah bahwa Tuhan selalu hadir dan menyaksikan apa yang kita kerjakan. Oleh karena itu, dalam Kolose pasal 3 ayat 23 dikatakan seperti ini, "Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia." Saudara-saudara, jika kita tahu bahwa Tuhan menyaksikan semuanya, tidakkah seharusnya kita melakukannya sebaik mungkin? Karena dalam ayat selanjutnya berkata,
Ayat 24 Kolose pasal 3. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Sebagai hamba-hamba Kristus, marilah kita melakukan segala yang harus kita kerjakan dengan sebaik mungkin, seperti untuk Tuhan, bukan seperti untuk manusia. Maka apa yang kita kerjakan dan bagaimana kita mengerjakannya, itu menyenangkan hati Tuhan, dan dari Tuhanlah kita mendapatkan upah. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena kesetiaan-Mu tanpa henti setiap hari. Engkau memberikan kekuatan kepada kami, Engkau mendorong semangat kami, Engkau menyatakan kasih-Mu, penyertaan-Mu kepada kami lewat renungan-renungan yang sudah kami terima. Tuhan, tolonglah supaya hati kami tetap bersemangat dan terus berusaha melakukan segala sesuatu yang harus kami lakukan sebagai tanggung jawab, sebagai pelayanan dan pekerjaan kami yang harus kami kerjakan dengan sangat baik, bagaimanapun keadaan atau situasi dan kondisi yang kami alami saat itu. Tolonglah Tuhan supaya kami memiliki kesadaran bahwa segala sesuatu yang kami lakukan harus kami kerjakan seperti untuk Tuhan, supaya hasil kerja kami itu menjadi berkat buat orang lain dan yang terutama menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami percaya Roh Kudus tidak akan meninggalkan kami. Roh Kudus selalu menyertai kami karena Roh Kudus senantiasa menolong kami dan menyertai kami selama-lamanya. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Lakukan semuanya sebaik mungkin, karena Tuhan selalu hadir untuk menyaksikan cara kerja kita. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus selalu memandang, memperhatikan, dan menyertai serta memberkati kita. Haleluya, amin.